I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan tentang meningkatkan motivasi belajar siswa melalui inovasi pembelajaran dengan PowerPoint. Nah, dengan tujuan pelatihan ini memberikan bekal kepada pendidik supaya dapat menciptakan inovasi pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Said Kamal. Riwayat pendidikan saya dari MI Karangtengah, kemudian MTS Negeri Salatiga, MAN Salatiga, kemudian IAIN Wali Songo, dan STAIN Salatiga. Alamat saya di Dusun Rembes, Gunung Tumbang, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Walaupun agak pelosok, ya itulah alamat saya. Tapi saya berasal dari Karangtengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Itu lahir saya, tapi sekarang saya domisili di Dusun Rembes, Gunung Tumbang, Kecamatan Suruh, dan Kabupaten Semarang. Mulai kita akan menggunakan pretest dulu. Soal akan dibagikan oleh asisten saya. Silahkan dibagikan. Yang pertama, kita mempelajari tentang pengertian inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran merupakan sebuah upaya pembaharuan berbagai komponen yang diperlukan dalam pencapaian materi belajar, berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik kepada peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Dan manfaat inovasi pembelajaran adalah inovasi pembelajaran memiliki tujuan terwujudnya suatu proses pembelajaran yang berkualitas sehingga meningkatkan kompetensi, kemampuan, keterampilan, serta daya saing lulusan. Kompetensi ini bisa dikatakan kompetennya lulusan ke masyarakat atau ke tenaga kerja. Kemampuannya adalah anak didik akan memiliki kemampuan yang lebih. Kemudian keterampilannya akan lebih terampil dibandingkan murid-murid lain. Kemudian inovasi pembelajaran melalui PowerPoint. PowerPoint telah menjadi salah satu alat presentasi ini sekarang sangat populer di mana-mana. Kalau ada pelatihan, kalau ada apa-apa akan menggunakan PowerPoint. Ini mungkin dengan PowerPoint nanti akan ada slide sederhana, kemudian alat inovatif interaktif untuk pembelajaran. Inovasi pembelajaran dengan PowerPoint telah membantu mengubah cara guru menyampaikan materi dari mungkin dari yang tertulis atau catat buku menjadi bisa menggunakan laptop, kemudian dibantu proyektor, kemudian pakai LCD. Keunggulan PowerPoint visualisasinya menarik. Visualisasinya indah, pandang gambarnya itu lebih bermacam-macam. Mungkin akan ada video bisa dimasukkan di situ, animasi, dengan adanya elemen visual yang menarik, makanya siswa-siswa akan lebih tertarik untuk mempelajari pelajaran baik, terutama yang susah-susah, mungkin matematika itu susah, kemudian fisika, kimia mungkin agak susah, bisa dipelajari dengan PowerPoint agar lebih menarik dan minat belajar siswa lebih bagus lagi. Dan interaktivitas dalam pembelajaran. Inovasi dengan PowerPoint juga menyangkut penggunaan fitur interaktif. Fitur interaktif ini bisa nanti akan terjadi hubungan antara pendidik dan siswa, lebih interaktif, lebih istilahnya lebih gayeng. Guru dapat menyisipkan pertanyaan pilihan. Dalam pertanyaan mungkin bisa juga nanti akan ada pilihan ganda, pertanyaan singkat, atau pertanyaan benar dan salah di dalam slide PowerPoint. Siswa dapat menjawab
pertanyaan tersebut secara langsung melalui perangkat mereka. Ini fitur interaktif ini membantu mengukur pemahaman siswa secara real ritme dan memberikan umpan balik instan yang membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka tentang materi. Untuk biar lebih konsen lagi, mari kita berdiri bersama sambil nanti gerakan badan melalui bisa nanti dengan lagu yang kepala, pundak, lutut, kaki itu, tapi nanti ada iramanya yang kita ikuti sama-sama. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, maaf keliru. Nah, hanya untuk jaga kesehatan. Sekarang lebih cepat dan mungkin akan berbeda lagi. Kepala, pundak, lutut, pundak, kepala, lutut, pundak. Sudah lebih semangat, mari kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Kemudian e-modul. E-modul ini adalah elektronik modul. Elektronik modul ini bisa menggunakan akses, akan ada gambar, video, dan latihan-latihan interaktif lainnya yang menggunakan e-modul, elektronik modul atau buku elektronik. Dan integrasi dengan teknologi lain. PowerPoint ini juga diintegrasikan atau bisa disambungkan dengan teknologi lain seperti video konferensi, simulasi, atau platform e-learning. Integrasi ini memungkinkan guru untuk menggunakan berbagai sumber daya dan alat pembelajaran lain dalam presentasi, apalagi terutama sekarang ini di dalam pembelajaran sekarang ini guru hanya sebagai pendamping, bukan kalau zaman dulu guru aktif, murid pasif, kemudian selanjutnya itu guru aktif dan murid aktif, kemudian sekarang guru hanya sebagai pendamping pembelajaran. Dan pembelajaran berbasis project. Project ini adalah membuat sesuatu atau bisa ada hasil yang relevan, yang bagus. Guru dapat memberikan tugas kepada siswa untuk membuat presentasi PowerPoint, terutama ya kalau sekarang guru membuat presentasi, kemudian dicontoh murid-murid untuk membuat presentasi, kemudian membuat presentasi ulang seperti itu. Ini akan memberi kesempatan siswa mengembangkan keterampilan presentasi dan kemampuan berbicara di depan umum sambil memperdalam pemahaman mereka tentang materi. Nah, itulah materi yang saya sampaikan. Kemudian sekarang sekarang kita akan mengadakan post test. Post test sama dengan post test yang akan diberikan kepada asisten. Silakan asisten untuk membagi soalnya. Kemudian sekarang kesimpulan yang akan saya sampaikan di sini adalah, dalam kesimpulan, inovasi pembelajaran dengan PowerPoint telah membawa perubahan positif dan dalam dunia pendidikan. Visualisasi menarik, fitur interaktif, pembelajaran mandiri dan e-modul, dan penyajian berbasis cerita merupakan beberapa aspek yang membuat PowerPoint menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Sebelumnya saya umumkan post test yang paling terbaik. Yang pertama yaitu Sayyidatun Nisa, kemudian Muhammad Abid Safaras Abbas, kemudian Salwa Khairun Nisa. Itulah dalam post test yang terbaik akan mendapat hadiah dari panitia. Cukup sekian dari saya. Wassalam. Apabila ada kata-kata yang tidak sesuai dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.